Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kepetakan, Bapak Haji Mumu Mugiono SPD, yang terhormat para wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Kepetakan, serta teman-teman guru SMA Negeri 1 Kepetakan, dan juga Bapak Ibu guru dari staf TU. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga dengan syafaatnya kelak kita semua mendapatkan ya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya sebagai moderator untuk kegiatan diseminasi Pak Ilham dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-7 akan melakukan diseminasi tentang tema ini, Pak. Tentang tema aksi nyata pimpinan dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin dalam sumber daya. Dalam pengelolaan sumber daya. Aksi nyata pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, yang mana mari kita sama-sama menyimak dan memperhatikan penjelasan dari Pak Ilham sebagai narasumber pada pagi hari ini. Kepada beliau Pak Ilham kami persilakan. Terima kasih Pak Ahmad ya, mungkin atas ini ya, pokoknya baik Bapak Ibu sekalian, pada aksi nyata ini ini merupakan tugas modul 3.2, di mana ada di sini ada tujuan pembelajaran khususnya CGP mengidentifikasi. Jadi kita secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kita. Jadi apa saja yang dimiliki oleh sekolah kita itu kita identifikasi bersama-sama. Tujuannya apa? Untuk apa nih rencana kedepannya? Ya, jadi sebagai kekuatan, sebagai sumber daya aset yang dimiliki oleh sekolah, Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Nah, langsung saja ya. Jadi apa itu 7 model atau aset sekolah? Ya, yang pertama ini apa namanya, gambaran umumnya Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah modal manusia. Nah, ini modal yang sangat penting, yaitu sumber daya yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting dan berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan harga diri seorang. Terus pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan inventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki warga dalam sebuah komunitas atau dengan lain. Inventarisasi perorangan dapat dikelompokkan berdasarkan sesuatu berhubungan dengan hati dan tangan dan kepala. Di mana di sini Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam garis besarnya itu kekuatan-kekuatan atau modal manusia itu bisa mulai dari kepala sekolah, dari guru, dari siswa kita, dari TU, ya itu tuh, dari komite. Nah itu kita explore di sini ya, seperti itu. Terus lanjut yang kedua, modal sosial, yaitu dimana sebagai norma atau aturan mengikat warga yang di dalamnya dan mengatur pola warga, juga kepercayaan atau trust dan jaringan antara unsur yang ada dalam komunitas atau masyarakat. Terus juga ini dimana sebagai investasi berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, organisasi, dan komunitas berdampingan. Contohnya adalah ada asosiasi, dimana kita di sini ada hubungan sosial dengan lembaga-lembaga yang bersama dengan kita. Misalkan ada puskesmas di situ ya. Nanti kita explore ini hubungan network jaringan ya. Jadi untuk pelaksanaan KBM di luar atau yang lain. Itu juga model yang harus kita inventarisir ya. Terus yang ketiga, modal politik. Nah ini tak kalah penting, tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivis demokrasi dalam tatanan politik, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mengaruhi institusi sumber daya. Ini ada unsur politisnya, berpengaruh terhadap sekolah kita.
Ya, adalah institusi atau kebijakan, bisa kebijakan-kebijakan yang diambil dari atasan kita, ya, yang berpengaruh pada kita juga. Terus yang keempat, ini modal agama dan budaya, di mana agama adalah mungkin perilaku-perilaku yang mendasar yang mendasarkan perilaku individu dalam suatu komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Apalagi di sini dikatakan itu sangat agamis sekali ya. Misalnya sini ada situs Syekh Manggulung Sakti, terus juga, nah itu aktivitas keagamaan juga kita inventarisir nih, apa yang keunggulan kita nih. Yang kedua adalah kebudayaan, budaya-budaya yang bagus, nah dikembangkan dengan manajemen bagus, bisa dimasukkan. Jadi misalkan budaya ada Maulid Nabi dan apa, itu juga bisa sebagai aset budaya kita. Ya, kalau di sini ada misalkan nanti kita brainstorming ya, apa yang dapat kita ambil di budaya kita seperti itu. Nanti sama kepetakan. Terus modal fisik, nah ini terdiri dari bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau yang lain, atau infrastruktur, sarana dan prasarana, itu fisik. Kita masuk sekolah baru, jadi mungkin kita nanti lihat fisiknya apa saja di sini tuh. Kita inventarisir dan kurangnya apa. Nanti bisa sebagai dasar untuk ke pengajuan yang lain, dari pengajuan lain. Itu ada sistem air, mesin, jalan, komunikasi, sarana mendukung. Dan misalkan contohnya berapa nih bangunan kelasnya kita berapa, terus ada ruang WC berapa, nah itu divendisir seperti itu ya. Terus nah modal lingkungan alam, nah ini apa nih, misalkan kita dekat dengan laut, misalkan itu kan sebagai namanya juga, terus dekat dengan sawah dan lain-lain ya, seperti itu. Dan lingkungannya juga sangat bersih, supaya nggak kena jauh dari perkotaan, itu juga sebagai modal juga. Terus yang ketujuh, ini yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yaitu modal finansial, itu dukungan keuangan. Ini juga sebagai urat nadinya ya, mungkin finansial. Kalau finansialnya juga bagus, itu ada contohnya adalah tabungan, hutan, investasi pengurangan, pendapat pajak, hibah gaji. Nah, itu juga modal finansial ya, yang ada di sekolah kita. Nah, itu Ibu sekalian, ada 7 modal. Nah, sekarang mungkin kita kita brainstorming ya, apa saja nih, bareng-bareng mungkin brainstorming apa kekuatan aset yang bisa kita anukan. Kembali lagi nanti bisa ke kolaborasi ke Pak Ahmad, silakan untuk menjadi moderator, nanti kita brainstorming semuanya. Oke, terima kasih Pak Ilham atas penjelasannya. Sungguh sesuatu hal yang harus kita lakukan untuk menciptakan situasi dan kondisi dalam menunjang infanterisir sekolah ke depannya bagaimana. Betul. Untuk menerapkan model pembelajaran yang nyaman, yang terstruktur dan sistematis. Intinya adalah guna menunjang pendidikan yang lebih kuat, yang lebih terprogram, yang memiliki progresivitas ke depan itu lebih maju dan lebih baik lagi. Bapak Ibu, setelah kita menyimak dan mendengarkan dari penjelasan Pak Ilham itu, kita diberikan kesempatan untuk melakukan brainstorming, yaitu adalah kolaborasi dari Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada gagasan pemikiran yang sekiranya adalah mampu untuk kita rencanakan dan mampu kita laksanakan di dalam sumber daya pengelolaan yang ada di dalam sekolah ini, dari politiknya, dari sosial, dari lingkungan, dan juga fisik sekolah kita. Apa nih yang sekiranya menjadi prioritas utama untuk kita semua, gitu ya. Yang sekiranya menjadikan kebutuhan untuk kita semua, agar kebutuhan tersebut itu bisa menunjang dari terciptanya kegiatan belajar siswa itu merasa nyaman. Tadi maksudnya ini intinya sih, kita mengetahui nih aset-aset yang sudah ada, mungkin seperti itu Pak Ahmad. Dan mungkin kalau belum ada, mungkin bisa nanti sebagai kita Pak Ahmad sendiri ya, menjelaskan apa yang intinya seperti itu Pak. Oke.
Baik, kita langsung saja ya. Jadi ke modal manusia supaya cepat waktunya, supaya efektif ya. Jadi modal manusia kita ada namanya apa saja nih Bapak Ibu sekalian. Ada namanya kita punya kepala sekolah ya. Ada ya. Kepala sekolah satu. Jadi, struktur terlebih dahulu berarti Ya, betul ya. Terus kepala sekolah, terus guru. Guru kan ya. Ada berapa kita jumlah guru Bapak Ibu sekalian? Guru ada 21, Pak. 21 orang. Ya, terus ada TU. TU-nya berapa? 3 orang, Pak. 3 orang. 3 orang karena 21 itu ada tambahannya. Oke, 3 orang. Oke, baik-baik. Dianukannya 3 orang. Terus apalagi? Nah, siswa nih, Pak, siswa. 142, Pak. 142 ini untuk Siswa tahun putra ini dan ya. putri ya. Putri ya dari kelas terus. Komite, ada komite, Pak. Ada. Komitenya berapa, Bapak Ibu sekalian? 3. 3, artinya 3 orang. Ada berarti ketua, sekretaris, dan bendahara saja, Pak ya? Iya. Atau itu anggota? Udah gitu Ketua, aja, Pak. sekretaris, bendahara saja udah. Ya. Nah, itu berarti ini Nah, sebenarnya ada 5 orang untuk komite itu, Pak. Cuman berhubung kita belum melakukan perombakan karena satu ada yang sudah meninggal, nah ada yang apa namanya pindah, pindah. ya, itu berarti ini ada lagi ini TU sudah penjaga sekolah sudah ada ya di TU Sudah ya? ada, sudah semuanya itu sudah masuk. Sudah. Oke, apalagi modal manusia yang kita ada nih? Sebenarnya satu lagi, Pak, kita juga kalau menurut saya ini ya, kalau menurut saya itu kita butuh orang yang perhatiannya penuh sebenarnya. Dalam arti yang memikirkan untuk kemajuan sekolah, diantaranya itu apa namanya membangun apa namanya kerjasama dalam setiap kegiatan. Misalkan ini kan dengan apa namanya dengan kesehatan ataupun dengan keamanan, misalkan kita dengan polsek setempat. Ya, ini modal manusia dulu untuk di sekolah ini dulu. Berarti kita untuk manusia itu berarti internal ya? Internal ya, sekolah aja dulu. Nanti itu ada modal lagi ya, ada lagi. Tadi modal kita berarti kepala sekolah 1, guru ada 21, TU ada 3, siswa ada 140 orang. Saya kira cukup itu, Pak, Ya, untuk modal manusia itu, Pak. Ya, yang secara internal ya. Iya, oke. 100 orang, oke, udah ya. Baik. Udah, kita sepakati ya sudah itu. Terus modal sosial. Nih, modal sosial kita ini apa nih? Dari modal sosial kembali lagi. Ya, itu kalau untuk modal sosial itu apa kerjasama, bisa kerjasama jaringan antar sosial, Pak. Ya, dari apa contohnya nih? Ya, misalnya adalah ini ke arah siswa atau ke arah manajemen sekolah dulu, Pak. Keluar biasanya, Pak. Oke, kalau biasanya kita ada skripsinya bisa dengan kerjasama dengan puskesmas, dengan polsek. Ya, nanti seru, Pak. Bapak Ibu juga ini ada yang sih? Itunya ada di mobil. Ada. Puskesmas. Ada lagi, Pak, yang sekiranya adalah jaringan Kedaton, ya. Pemerintah desa. Nah, betul, pemerintah desa. Apa kita harus tahu dulu misalnya Kedaton ini Polsek Kedaton itu biasanya apa, Pak? Satu-satu mungkin nanti Kedaton berarti untuk penyuluhan kah? Penyuluhan kesehatan gitu ya ini ya. Iya. Jadi harus ada manfaatnya buat ke siswanya gitu, Bapak Ibu ya, penyuluhan kesehatan gitu. Jadi ada sifat kesosialnya tuh Kedaton gitu ya. Terus apalagi dengan polsek, Pak. Polsek Kepetakan. Apa biasanya polsek Kepetakan itu? Untuk menciptakan keamanan. Oh dia. Ya, Kamtibnas. Kamtibmas ya. Kamtibmas. Oke. Apalagi? Yang ketiga modal sosial, berarti kita dengan perangkat desa, Pak. Perangkat desa. Ya, dengan perangkat Pemdes Pegagan Lor. Iya. Pegagan Lor ini dalam arti apa, Pak? Anunya Pemdesnya, Pak? Dalam artian adalah kita membangun domisili ya, Pak ya, untuk domisili SMA Kepetakan. Ya, ini. buat siswanya sendiri itu apa? Buat siswa sendiri kita bisa misalkan dalam PPDB ataupun dalam apa namanya kegiatan sosial lainnya. Bakti sosial itu kan bisa kita kan. PPDB ya, Pak ya. Ya. Terus bakti sosial. Bakti sosial. Ya, oke.
Oke, good. Terus apa lagi selain Pemdes? Dan itu tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat berarti ke modal ini nanti modal agama masih. Ya udah, itu aja cukup lah. Cukup. Kalau ini Koramil ada nggak Pak? Koramil ada Pak. Nah, ya Koramil, misalkan Koramil ya penyuluhannya. Iya. Koramil Kapatakan. Yang berarti ada penyuluhan cinta tanah air ya. Iya. Penyuluhan Nasionalisme Pak. Oh, penyuluhan nasionalisme. Oke. Penyuluhan nasionalisme. Nasionalisme kepada siswa ya Pak ini. Ya. Oke, apalagi Pak selain itu ada mungkin Pak Denny ada itu Pak Ibu Tika atau siapa mungkin ngasih tahu. Ya, saya kira cukup poin dulu Pak. Oke. Waktunya lebih Ya, lebih. mungkin tambahan nanti bisa ditambahkan lagi ya, mungkin ya. ditambahkan Oke. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini untuk modal ini harus berdampak pada siswa karena apa manfaatnya buat siswa? Oke ya, baik. Terus modal politik. Nah, modal politik ini berkaitan dengan kebijakan ya, yang berdampak juga pada kita nih. Apa gitu ya. Ya, mungkin di PSM itu ya, pertama adalah kepala sekolah nih, Pak. Kepala sekolah yang berpihak pada murid. Ya, pada sekolah aja, Pak ya. Pada sekolah saja. Ya, alhamdulillah kita dapat kepala sekolah yang berpihak pada sekolah, jadi lumayan bagus ya seperti itu. Oke Bapak Ibu sekalian, terus yang kedua apa nih? Maka Bapak Ibu ada lagi sekira mencurahkan pemikirannya untuk masuk dalam kategori modal politik ini. Apa? Ya. Kalau menurut saya ini bisa masuk juga ini Pak, integrasi antar ekskul. Enggak, bukan Pak. Jadi yang berdampak yang berdampak untuk sekolah. Iya. KCD Pak. Ya, kantor cabang dinas. Cabang dinas ya, wilayah 10 Prof Jabar. Ya, dampaknya apa? Kita kan mempermudah administrasi, Pak. Betul, kita laporan kan ke sana, Pak. Misalkan laporan apapun ya kan? Iya berarti ini tuh antar struktural berarti ya Pak ya. Antar struktural artinya adalah jalur komunikasi dan koordinasi secara administrasi itu ya. Iya, tapi kantor cabang dinas kan kita juga kemarin sebagai contoh kan P3K juga kan nanti kemarin Pak Ahmad P3K kan ya, lapornya ke KCD. Betul. Nah kalau mungkin kalau di SD SMP itu kan kepala dinas ke dinas pendidikan Kabupaten Cirebon. Sebenarnya gitu. gini Pak, untuk wilayah Kecamatan Kapatakan itu ya untuk politik ini dalam arti untuk menunjang kegiatan sekolah itu sebenarnya banyak Pak. Ya, di antaranya itu adanya Korwil Kecamatan Kapatakan. Kalau Korwil itu untuk SD Pak. Ya betul, tapi kita yang ada di lingkungan sini secara nyatanya Pak itu sering dilibatkan, misalkan seperti kegiatan 17 Agustusan. Oh, berarti gitu Korwil kan. Gitu ya, Korwil Kecamatan. Korwil Kecamatan. Iya. Kapatakan boleh. Ya untuk ini kolaborasi Pak ya? Iya kolaborasi. Tapi tidak berdampak ke politik nggak Pak? Politiknya nggak? Ada. Sisa politis ada. Kalau kolaborasi kegiatan nasional. Event nasional. Kegiatan Agustusan. Nasional ya, nasional. Ya contohnya Agustusan gitu Pak ya. Oke. Hardiknas betul, Hardiknas. Oke, good. Nah, terus apa lagi? Korwil ya. Nah, itu juga berpengaruh juga. Nah, mungkin kalau Korwil itu SD berdampak. Nah, kalau di SMP-nya itu kepala dinas gitu kan itu ya seperti itu. Untuk internnya guru dan wali kelas yang berpihak pada murid itu nanti ke situ ke itu Pak ya model lain oke gitu aja dulu Pak cukup. Nah oke lanjut ke selanjutnya ke modal agama tadi sudah ya agama. Nah, ini kita punya agama siswa 100% ya. Kalau bahasa Islam kan Pak? Beragama Islam. Ya Islam ini juga modal Pak. Terus apa lagi? Modal hubungan sosial antar tokoh
agama. Dekat dengan masjid. Oh, oke. Nah, Dekat dengan masjid. masjid desa apa ya? Masjid kecamatan, oh, masjid desa. Masjid desa. Masjid desa. Karena kita belum punya masjid sendiri. Ya. Terus apa lagi? Mungkin Organisasi Islam yang aktif di kecamatan. maksudnya gimana, Pak? Organisasi Islamnya aktif. Organisasi Islam Islam di kecamatan yang aktif. yang aktif, boleh, siap. Terus apa lagi? Dan budaya. Itu Pak, itu satu lagi itu kegiatannya itu kan Ibnu dan Al Irsyad Pak. Karena di Oh. wilayah Kecamatan Kapetak Oh, ada dua, Ibnu, IPPNU dan Al Irsyad Al Irsyad. dari Muhammadiyah Al Irsyadnya. Ya, oke. Terus apa lagi? Terus ini untuk budayanya kita ada nadranan. Ini apa namanya kegiatannya nih? Misalkan masuk ke siswa dulu bentar, Pak, sebelum Ya. tadi, Pak ya. Siswanya ada sikap religius enggak? Ada Misalkan kegiatan keluar Pak, apa pelatihan IPNU dan lain-lain. apa berarti? Enggak, bisa Pelatihan contohin Pakistan. misalnya misalkan ini apa namanya? Misalkan kegiatan keagamaan di hari Jumat pagi, misalkan literasi. Pembiasaan. Ya, pembiasaan Pembiasaan gitu diri. ya, ya, Ya. gitu ya, pembiasaan diri ya. Sebentar. Itu ya kegiatan ya pagi kan ke siswanya ya. Infak masal Pak. Infak massal boleh nih. Infak massal. Oke, terus Masal. Terus itu kurban Pak, Kurban. pembagian zakat, iya boleh. Nah, itu kurban, kurban pembagian zakat. belajar zakat, Terus juga bakti sosial ini Takjil maksudnya sosial atau apa? agama boleh kan? Bagi takjil, takjil ya. takjil. Bagi takjil. Bagi takjil. Oke. Karena mirip-mirip tipis sih Pak ya bisa masuk Pada bisa juga. pada bulan Ramadannya. Nah, terus banyak siswa yang potensi santri ya apa Pak? Lulusan apa? Lulusan SMP. Boleh, berarti apa namanya? Iya. Output santri. Ya. Output santri ya. Dari pesantren. Dari pesantren. Oke. Oke, udah apa lagi? Cukup dulu Pak itu. Nah, kalau budayanya tadi ada apa? Ada nadranan, Nadran, ngunjung, ngunjung, sama gelung sakti, ngunjung, terus apa? Sedekah bumi. Ojol, ya siswa terlibat. sedekah bumi. Sedekah bumi. Terus apa lagi? Udah, Pak? Agamanya. Udah. Ini agamanya udah ya. Oke, dari ini tiap desa ada Pak ya ini ya kegiatan ini ya. Ada Pak. Oke, siap. Atau mungkin bajaknya itu ya udah. Dah cukup, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah modal fisik nih. Modal fisik jumlah kelas. Berapa yang sekarang ini Pak? Bentar dulu. Kelas itu ada sekitar 7 kelas Pak. Kelas ada 7 Ruang. 7 ruang, 7 rombel ya. Kelas ada 7 rombel, ruang berarti ya, ruang. Ruang Terus kelas. apa lagi ya, ruang aja. Terus apa lagi? Dua lab biologi. Lab ada Smartboard. 3. Smartboard. Ya Pak ya? Iya. Bio, Biologi, kimia, fisika fisika dan komputer. Oke, terus Kolam renang. Kolam renang. WC, Iya, WC WC. atau toilet. Toilet berapa Pak? toilet ada untuk perempuan, WC ada 6. cowok atau cewek dulu? Ya, cowok. Cowok berapa Pak? Cowok ada 6. 6. Ceweknya ada cewek. Berapa? Ceweknya ada 8 Pak. Nah, berarti perbandingannya cukup nggak di Pak rasionya? Cukup. Rasio Cukup. berapa? Rasionya cukup Pak. Cukup. Baik. Cukup. Oke, terus apa lagi? Kantor guru. Kantor guru luas, Pak. Kantor guru, ya. Terus Gudang. kantor AC kipas. TU. Terus apa lagi? Gudang Pak. Gudang. Gudang, suka sama gudang ini ya. Pak, tempat kelas, Pak. Dain aja dulu, terus gudang, Ruang OSIS. perpus kan? Ruang OSIS. Ruang OSIS. Yang ada aja berarti OSIS. Sudah Pak? Cukup Pak. Terus apa lagi yang ada? Fisik, bangunan ini ya. Bukan sarana ya. Ya boleh itu biasanya smartphone bicara ini kan fisik ya.
Berarti kita ada smartboard ya. Smartboard, multimedia. fitboard. Wifi itu modal fisik Pak ya. Boleh ya. Jadi ini tuh Fitboard. modal fisik itu gini Pak, ada peralatan elektronik ya. Fisik itu sebenarnya ada 3 hal komponennya. Pertama modal fisik dari bangunan, modal fisik dari elektronik, dan modal fisik untuk penunjang kegiatan. Ya, ini semua masuk semua, Pak. Ini harus masuk semua. Pak. Manusia semua. Iya. Ya sebenarnya kalau kita masukkan semua itu kemarin ya kita lihat di RKBMD itu ada sekitar 157 item, Pak. Waduh, yang ada di kita saja, Pak. Ya, yang menjadi prioritas saja ya. Ya. Itu kan yang elektroniknya smartboard, Ya, flipboard sudah ada. flipboard, smartboard, Terus ya wifi ada ya, Pak. wifi, Terus lemari, Pak. PC, ampli, Ya, Ya. printer, ya boleh ya, yes. Printer, bel sekolah, sound system Bel. yang bagus ada. ya sound system, apalagi Pak? Udah. sistem dan lain-lain lah, banyak sebenarnya, Pak. Kalau kita masukkan semua nanti sebenarnya ini klasifikasinya Sistem. harus jelas, Pak. Fisik itu fisik Iya, fisik bangunan, atau bisa fisik bangunan, bisa elektronik. yang lihat saja Mas ini nanti. Yang lebih apa yang diprioritaskan aja itu aja Mungkin cukup. kita kekurangannya itu paling PC Pak ya, belum dapat ya. PC itu kita punya satu, Pak. Iya satu, tapi ya maksudnya di ruang lab tadi iya siap, makasih baik. Lanjut, ini modal fisiknya ya Pak ya. Oke, nah lingkungannya Pak, ini modal lingkungan kita apa nih? Kelebihannya, iya kelebihannya apa nih? Dekat dengan jalan nasional ya. Ya. Itu ya kelebihan kita ya. Dengan jalan nasional diapit oleh 2 sungai. Ya Pak, nasional. 2 sungai. Kalau ini Pak, masuknya ke politik atau lingkungan Pak? Apa gimana? Dekat apa diapit oleh atau dekat dengan sekolah tingkat bawah SMP misalnya. Ya lingkungan bisa kan lingkungan, iya. Dekat dengan lingkungan pendidikan SD dan SMP. Ya, apa namanya komplek pendidikan aja ya. Pendidikan saja, ada SD, SMP. Pendidikan, oke. Kemana Pak? Pendidikan. Berada di Udaranya tengah-tengah. segar Pak, modal kita Ya. nyaman Pak, udaranya segar. Betul. Udaranya segar karena Karena belum ada bangunan di iya ini, dekat sawah, Dekat sawah dan laut, Pak. Sawah dan laut. Apalagi modal lingkungan kita ya. Ya itu apa namanya banyak sebenarnya, Pak. Kalau air cukup Pak bisa? Air Bisa? cukup bersih dan Berarti tidak asin. Air melimpah Pak ya. Air melimpah karena memang kita berada di tengah-tengah sungai ini, Pak. Ya. Modal kita tidak banyak pemukiman di sekitar sekolah Pak, artinya nyaman. Tidak kumuh, Oh, iya. tidak kumuh. Kondusif artinya. Ya air melimpah terus lingkungan kondusif. Kondusif karena pemukimannya Tertata. Kondusif, lanjut. Apalagi udah lagi Pak, udah 6 Cukup, 5 Pak. aja. Oke, udah ya. Kita itu terus. Nah, ini finansial nih Bapak Ibu sekalian. Apa nih? Apa? Berarti ini bos aja ya. Ya. Yang pertama bos nih. Bos BOPD. kita dari bos Pak ya. Bos pusat Pak ya, berarti Pak ya. Ya. Bos pusat, terus BOPD itu dari mana Pak? Daerah, Pak. Dari daerah provinsi. Dari daerah atau BOPD dari provinsi ya? Ya. Dari provinsi Jabar. Jawa Barat. Terus apa lagi ada Ada yang lain? sumbangan yang tidak mengikat, Pak. Ya apa contohnya Pak? Berarti Pak hibah tuh Pak gitu tuh Pak. Kayak misalkan contoh ada yang memberikan Benda mana? benda, kayak contoh gini, Pak. Dari masyarakat nih ya. Itu ada yang memberikan kayak lagi terjadi tahun 2020 itu kan. Untuk batu. Oh, berarti hibah Pak di mana Pak? Hibah aja Pak namanya? Iya, hibah Hibah. dari masyarakat. Terus hibah dari masyarakat. Dari Terus? masyarakat. Kalau ini ada masyarakat. Kalau kantin itu masukin nggak Pak? Iya, kantin itu kan, Bisa kantin. masuk, bisa. Kantin. Kantin ada Pak ya? Kantin pemasukan kantin. Terus ada koperasi ya? Kita nggak belum punya. Operasi kita belum terbentuk. Belum ada ya. Masih dalam perencanaan penyusunan untuk proposal, Pak. Oke, apalagi tabungan nggak ada Pak ya? Nggak Kita. ada. Nah, apalagi ya yang itu koperasi itu. Yang kalau uang komite ada nggak Pak? Ada.
nggak ada. Nggak ada uang komite berarti itu ya. Modal fisik ya. Untuk sekolah Kalau kita biasanya kita pakai urun. oh, urunan. Berarti Iya. urunan itu apa berarti? Ya, apa? Berarti uang Swadaya, Pak. Swadaya. Swadaya dari guru. Swadaya guru dan TU. Gitu aja. Ya, karya Urunan. Swadaya karyawan. Ini biasanya dari Pak turunan Dan kan 17 Agustan gitu. dari Hari puasa. dan tendik Pak ya. Untuk kegiatan Kegiatan tahunan. kegiatan insidental Pak itu Pak. Ya, insidental. Ya, tahunan gitu ya. Tahunan aja itu kan. Oke, apalagi Karena di dalam tahunan itu banyak sih, Pak. tahunan. Oke, udah gitu aja ya. Udah cukup. Apalagi udah gitu Pak. Nah, ini Bapak sekalian ini adalah modal kita ini. Jadi mudah-mudahan mungkin bisa untuk ya refresh kembali lah ya Bapak Ibu sekalian. Ini modal manusia ini bisa bertambah, bisa berkurang. Mungkin ada dengan mutasi atau ada yang masuk ya Bapak Ibu sekalian. Terus modal sosial ini juga ada puskesmas, penyuluh untuk kepetakan, terus Pemdes, Koramil, ya penjualan nasional, terus itu ya. Mungkin apalagi misalkan tadi ada IPNU, mungkin bisa nanti model agama mungkin nanti seperti itu ya. Terus ada model politiknya, ada kepala sekolah yang berpihak pada sekolah kita, kantor cabang dinas, karena kita langsung laporan ke sana, Korwil. Nah, Korwil ini sebagai kolaborasi mungkin nanti ya, karena mungkin PGRI juga ini Pak, ada PGRI ini Pak, tambahannya ya, boleh ya? PGRI Kecamatan Kepetakan Pak ya, boleh kan? Boleh, Pak. Ya, Kecamatan Kepetakan. Apalagi ada yang ikut IG nggak? IG? Enggak saya, Pak. Saya ikut. Silakan Ya, masukkan aja IG. IG aja boleh ya? Boleh. IG gitu ya misalnya ya, nantinya boleh ya. Terus yang keempat, modal budaya ini kita banyak sekali. Terus ada Nadran, mungkin tadi saya apa namanya lagi Nadran Munjung, mungkin tiap desa Ya, karena berbeda. itu sih Pak, masih kita itu masih masih menjaga tradisi dan Betul, budaya siap, dari makasih. Terus ruang kelas ini kita baru sini karena kita sekolah yang baru, beberapa hari ini masih kekurangan apa namanya, kita berusaha terus ya, apalagi khususnya untuk modal apa namanya ini, modal fisik ini kita belum punya visi untuk di ruang lab komputernya ya sebenarnya kalau untuk modal fisik itu Pak yang menjadi prioritas kita itu kebutuhan yang harus segera diadakan itu adalah pemagaran Pak. Oh, pemagaran. Berarti Iya. ini berarti berbiknya belum ada pemagaran, Belum berarti ada nanti pemagaran. catatan seperti itu ya, boleh. Iya, Siap. itu sebagai catatan aja. Iya, nanti buat catatan untuk Wakasek ke sarana gitu ya. Baik, balik ini. Nah, modal lingkungan kita ada dekat dengan jalan nasional, kita komplek pendidikan, udara segar kan dekat sawah dan laut, air melimpah, lingkungan kondusif gitu ya. Udah. Apalagi Bapak Ibu sekalian enggak ada, cuma 5 saja cukup. Terus yang ketujuh, finansialnya dari BOS pusat, BOPD Provinsi Jawa Barat, hibah dari masyarakat, kantin, urunan dari guru dan tenaga pendidik gitu ya, mungkin itu. Mungkin gitu saja Bapak Ibu sekalian. Ini terima kasih. Tadi ini modal kita nih Bapak, bagi Pak Ahmad sebagai Waka Sarana, mungkin sebagai pemetaan ini dari kita yang punya kita ini modal dasarnya ini ya. Mudah-mudahan nanti saya laporkan ini apa namanya, nanti saya laporkan juga ke sebagai tugas CGP angkatan 7. Jadi nanti saling berkolaborasi nih Pak Ahmad Ya. supaya sinergi tadi antara Sarana dan saya sebagai CGP. Jadi tugas saya kolaborasi dengan Pak Ahmad juga nanti bisa mungkin ngobrol dengan Waka yang lainnya seperti itu. Siap. Juga laporan ke sekolah. Mungkin gitu aja. Mungkin kembalikan ke Pak Ahmad untuk menutup. Mungkin ada sesi pertanyaan atau enggak? Enggak, silakan ada pertanyaan. 3 saya batasi untuk pertanyaan diseminasi pengolahan Aksi nyata Pak, iya. bukan diseminasi Pak. Oh ya, aksi nyata. Ya. Mohon maaf, aksi nyata. Mangga Bapak Ibu. Oke, ya silakan. Untuk modal yang pertama yaitu modal manusia ya Pak. Ya. Ya, modal manusia itu modal yang intern di kepala. Ya. Apakah itu dispesifikkan
membuktikan kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh modal manusia itu. Contoh, di situ ada guru 24 orang. Apakah perlu guru diperinci? Betul. Nah, itu iya, 24 betul. orang ada yang Betul. mungkin jenjangnya Betul. sarjana, Bagus, siap. ada yang pasca sarjana, Siap. ada yang doktoral, itu kompetensi. Betul, bagus, siap. Siap. Belajar. Siap. Terus, Kemungkinan makasih, Pak, makasih. TU juga kemampuan yang sehingga bisa melakukan itu juga. Siap. Nah, di SMA kepetakan ini saya rasa perlu mengumpulkan data-data seperti itu, Pak. Betul, Nah, siap. apakah sudah dilaksanakan belum untuk Oke. terutama Ya, makanya ini butuh itu makanya ini Artinya, ada senjata. Silakan. Untuk itu tuh Nanti saya sebenarnya jawab. kolaborasi antar manusia Pak demi terjadinya suatu hal dalam mewujudkan dan memajukan pendidikan. Saya jawab ini. Makasih Mas. Nanti pemahaman juga ya, saya lupa. Makasih tadi ingatkan. Jadi harus jelaskan. Tadi contoh misalkan di sini ada 21 guru itu Secara ya spesifik. Jadi guru itu misalkan yang sertifikasi berapa. Nah itu nanti saya terangin. Berarti yang sertifikasi berapa, yang belum sertifikasi berapa. Oke nanti gitu Pak Soleh ya. Nanti terus modal juga. Nah kan semakin banyak sertifikasi berarti gurunya profesional pertama. Yang kedua tadi bagus. Maaf masih juga Pak Soleh tadi. Yang kedua TU juga kan macam-macam. Nanti saya akan terperinci Pak Soleh. Nanti kita berarti nanti guru yang saya tulis saja sini langsung ya mungkin ya supaya misalkan guru yang sudah sertifikasi ya berarti ada berapa berarti Pak Haji, Pak Haji Madinah, Pak Iman, saya, Bu Putri sama Bu Nur. Ya, 6 orang. 6 orang ya, baru 6 orang. 6 orang gitu kan. Seperti itu. Alhamdulillah kita sudah 100% S1 Pak Soleh. Jadi lumayan tidak membebani karena harusnya kan sekarang sudah S1 semua. Terus juga TU nih. TU berapa nih yang SMA berapa, yang S1 1 orang, yang SMA-nya 3 orang. 2 orang tuh 3 orang, Pak. 2 orang. Berarti ini untuk TU itu 4 orang, maaf ya, 4 orang. Berarti 1 orang. 1 orang S1, 3 orang S1, 3 orang lulusan SMA, Pak. SMA ya. D3 enggak, Pak? D3 1. Berarti 2 orang SMA, Pak. Oh ya, berarti ini 1 orang D3 ya, Pak ya? Iya. 1 orang D3 Pak Rajib ya, terus 2 orangnya SMA. Ya itu bagus. Maaf, makasih Pak Soleh ini tadi di secara spesifik. Iya, bagus itu. Saya lupa. Itu bagus. Tadi makanya kolaborasi itu gitu supaya ada kekurangannya apa gitu seperti itu. Dah, oke, seperti itu. Oke, bisa. Udah apa lagi Pak Soleh? Mungkin pertanyaannya. Makasih Pak Soleh. Jadi ini sudah terperinci namanya seperti itu ya. Siap. Oke, manusia sudah. Ada lagi ada yang pertanyaan? Jadi ini saya perbaiki supaya ini brainstorming saja supaya perbaikannya nanti supaya nanti lebih cantik lah maksudnya dicantikin. Barangkali nanti Bapak Ibu sekalian ada yang mau menambahkan dari aspek komponen yang Pak Ilham sebutkan tadi. Nah, karena ini sangat perlu sekali ya kan, karena kita itu untuk menunjang kemajuan progres pendidikan ke depan yang lebih baik lagi. Apa rencananya ke depan? Iya, itu apa ada, kalau nggak ada ya kita tutupkan aja. Oke, Bapak Ibu, kita tutupkan dengan aksi nyata ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu atas hadir. Mungkin di part ini.